Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desita Mokoginta dengan NIM 151421191. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan kurikulum. Kurikulum memiliki arti penting dan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai arahan dan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Setelah kemerdekaan, tercatat bahwa kurikulum di Indonesia telah mengalami pergantian hingga kurang lebih 10 kali. Mengutip dari buku Perkembangan Kurikulum SMA di Indonesia dari Kemendikbud, perubahan kurikulum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konstelasi politik, sosial, dan budaya bangsa Indonesia yang selalu berkembang dari satu masa ke masa berikutnya. Berikut ini rangkuman perjalanan kurikulum Indonesia yang dikutip dari publikasi Kemendikbud, buku politik kebijakan, pengembangan kurikulum di Indonesia karya Alhamdudin, dan perencanaan pembelajaran untuk kejuruan karya Dr. Tuti Iriani, serta M. Akpin Ramadan. Yang pertama, Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum 1947 juga dikenal dengan istilah Rencana Pelajaran 1947. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis, dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Yang kedua, Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum 1952 menjadi penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya dan diberi nama Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952. Hal yang paling menonjol sekaligus menjadi ciri khas kurikulum ini adalah konsep tematik. Yang ketiga, Rencana Pendidikan 1964. Isu yang berkembang pada kurikulum ini adalah konsep pembelajaran aktif, kreatif, dan produktif. Melalui konsep ini, pemerintah menetapkan hari Sabtu adalah hari kerja. Artinya, siswa diberi kebebasan untuk berlatih berbagai kegiatan sesuai dengan minat bakatnya. Yang keempat, Kurikulum 1968. Tujuannya lebih ditekankan untuk mempertinggi mental, moral, budi, pekerti, dan keyakinan beragama. Ciri khusus yang menonjol dari kurikulum 1968 adalah correlated subject kurikulum. Yang kelima adalah kurikulum 1975. Pemerintah kemudian menyempurnakan kurikulum 1968 pada tahun 1975. Latar belakang kelahirannya akibat dari sejumlah perubahan oleh pembangunan nasional. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Yang keenam, kurikulum 1984. Kurikulum ini lahir karena kurikulum 1975 disebut tidak bisa mengejar kemajuan pesan masyarakat. Ciri khususnya, kurikulum 1984 lebih mengedepankan keaktifan siswa dalam belajar. Pengembangan proses belajar inilah yang disebut dengan pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Yang ketujuh adalah kurikulum 1994. Pada tahun 1994, pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Beberapa perubahannya mulai dari perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke caturwulan. Kedelapan, kurikulum 2004. Pada tahun 2004 melahirkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK sebagai pengganti kurikulum 1994. Kemudian dikembangkan pula kurikulum yang semula berbasis materi diubah menjadi berbasis kompetensi. Yang kesembilan adalah kurikulum 2006. Kurikulum 2006 inilah yang biasa dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan diberlakukan sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. Yang ke-10 ada kurikulum 2013 lebih menekankan pada pendidikan karakter. Implementasinya, pendidikan karakter diintegrasikan dalam seluruh pembelajaran pada setiap bidang studi. Selain itu, kurikulum ini menekankan pada pembentukan sikap spiritual pada kompetensi inti 1 atau KI 1 dan sikap sosial pada kompetensi inti 2 atau KI 2. Kurikulum 2013 hingga saat ini masih berlaku dan diterapkan di sekolah-sekolah Indonesia. Untuk selanjutnya, Kemendikbudristek menyampaikan rencana kurikulum baru yang akan berlaku mulai tahun 2022, di mana kurikulum baru ini dinilai lebih fleksibel dan kurikulum 2022 ini akan lebih berfokus pada materi yang esensial dan tidak terlalu padat materi. Hal ini bertujuan agar guru memiliki waktu untuk pengembangan karakter dan kompetensi.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.